Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran Pak Guru. Kali ini Pak Guru akan membawakan materi tentang perjuangan diplomasi bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pengakuan beberapa negara secara de facto, mulai dari pengakuan dari Mesir, pengakuan India, Australia, dan peran PBB. Ya. Tentu bentuk perjuangan Indonesia dalam mendapat pengakuan kemerdekaan dari luar, terutama dalam hal ini Belanda, ada dua dalam bentuk fisik, ya, itu ada juga dalam bentuk diplomasi. Jadi tidak cukup berjuang dalam bentuk fisik, tetapi butuh sebuah pendekatan diplomasi atau dalam bentuk perundingan-perundingan untuk mendapatkan pengakuan secara penuh, untuk menjadi negara yang berdaulat. Oke. Perundingan apa saja itu? Perundingan. Jadi banyak perundingan-perundingan telah dilakukan oleh Indonesia. Dalam hal ini dengan Belanda tentunya ada perundingan Hauge-Veluwe, perundingan Linggarjati, konferensi Malino, konferensi Pangkal Pinang, konferensi Denpasar, ini semua ya. Ada perjanjian Renville, konferensi Bandung, perjanjian Romroyen, konferensi intern Indonesia. Terakhir kita kenal dengan konferensi Meja Bundar. Jadi perundingan, mulai dari perundingan Linggarjati. Jadi dimulai pada tanggal 10 November 1946, ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syarif, Muhammad Rom, Mr. Susanto, dan Dr. Ghani. Pihak Belanda diwakili oleh Willem Kemhoron, F.D. Ber van Mook, dan Max van Tull. Jadi perundingan Linggarjati ini karena muncul karena adanya agresi militer Belanda pertamanya. Apa saja hasil perundingan Linggarjati? Hasil perundingan Linggarjati meliputi Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Sumatera, Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat Januari 1949. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. RIS dan Belanda akan bentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Ini hasil perundingan Linggarjati. Ini Komisi Tiga Negara. Jadi salah satu upaya PBB pada saat itu bagaimana menengahi konflik antara Belanda dengan Indonesia, membentuk namanya Komisi Tiga Negara. Jadi pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Case for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN. Beranggotakan yaitu Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Fran Graham. Jadi Indonesia memilih perwakilannya Australia, Belanda, Belgia.
Ya. Sementara Amerika sebagai penengah. Ya. Ini PBB. Ya, berikutnya, ya ternyata di Perjanjian Linggarjati dilanggar oleh Belanda. Artinya sangat merugikan Belanda. Merugikan Indonesia maksudnya. Sangat merugikan Indonesia. Makanya disepakatilah Perjanjian Renville. Jadi Perjanjian Renville ya. Itu pada tanggal 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB membentuk Komite Abgoto yang tadi ya, Komite Jasa Baik Indonesia yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara. Ya, ini pihak Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijatmono. Komisi Tiga Negara juga hadir sebagai penengah dalam penyelesaian Indonesia dan Belanda. Ya. Jadi ini Perjanjian Renville. Jadi Belanda ini Inggris, bukan Amerika. Amerika ini sebagai menyediakan kapal tempat perundingan antara Belanda yang diwakilkan Belgia, Indonesia yang diwakilkan Australia. Ya. Ya, apa saja Perjanjian Renville? Keputusan apa yang dihasilkan? Ya, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang diduduki melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah belakang garis Van Mook dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Jadi kalau kita lihat isi perjanjiannya memang lagi-lagi diuntungkan oleh Belanda. Ya, kebetulan pada saat itu Perdana Menteri kita Mr. Amir Syarifudin ya. Sebenarnya pemicu daripada munculnya gerakan separatis di Indonesia, salah satunya DITI dan sebagian yang lain, itu karena dari Perjanjian Renville ini ada ketidakpuasan. Sehingga apalagi Belanda dapat membentuk negara-negara federasi ya. Ya, ini salah satu monumen serangan umum 1 Maret Yogyakarta, simbol perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Jadi ini sebuah simbol bagaimana ternyata TNI pada saat itu masih ada. Masih ada karena sempat menguasai Yogyakarta selama 6 jam ya dalam serangan umum 1 Maret. Karena pada saat itu Indonesia dalam hal ini ada dalam bentuk darurat, darurat Republik darurat ya, pemerintahan darurat PDRI, pemerintahan darurat Republik Indonesia, karena Yogyakarta pada saat itu dikuasai oleh Belanda ya, dalam agresinya sempat diduduki oleh tentara-tentara Indonesia dalam serangan 1 Maret selama 6 jam. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih ada ya. Saya kira pengakuan Mesir ya, respon terkait meninggalnya sudah dibahas tapi belum terlalu mendetail. Ada upaya diplomasi Indonesia di Mesir membuahkan hasil dengan diadakannya rapat Dewan Komisaris Liga Muslim di Kairo pada 18 November. Nah, ini pengakuan Mesir. Ada juga pengakuan India, kemerdekaan RI oleh India, sekira sudah saya jelaskan minggu lalu. Ya. Ini kalau India, ada hubungan antara India dan Indonesia diperkuat pada konferensi New Delhi Inter-Asia Relation Conference pada bulan Maret 1947, tak lama setelah perundingan Linggarjati ditandatangani. Simpati India terhadap perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya diwujudkan
dalam bentuk bantuan moral dan material. Ya. Dalam perjuangan diplomasi, India berada di pihak Indonesia dalam berbagai forum internasional yang menyangkut masalah Indonesia-Belanda. Selain dukungan dalam forum internasional, India juga mengirimkan bantuan tenaga medis dan obat-obatan ke Indonesia. Jadi sebenarnya India dengan Indonesia secara historis sudah lama melakukan hubungan kerjasama. Ya, ada sebuah ikatan emosional. Apalagi banyak pengaruh-pengaruh India yang kita adopsi. Ya, budaya-budaya India yang kita adopsi. Ya, berikutnya ada pengakuan kemerdekaan RI atau Australia, yaitu simpati aktif Australia memperjuangkan masalah Indonesia di Dewan Keamanan PBB menimbulkan rasa simpati pemerintah Indonesia. Ya, salah satu perannya Australia itu sebagai wakilnya di Komisi 3 Negara. Ya, sikap Australia berjasa besar bagi terselenggaranya konferensi meja bundar pada tahun 1949. Peran Australia terhadap permasalahan Indonesia Belanda sebenarnya diikuti oleh kepentingan politik dan ekonomi negaranya. Ya. Jadi sebenarnya ada kepentingan politik dan ekonomi negaranya. Ya, terakhir konferensi meja bundar dan sikap Belanda. Salah satu diplomasi terakhir Belanda diplomasi terakhir Indonesia dalam mencapai sebuah kedaulatan kemerdekaan itu salah satunya adalah konferensi meja bundar. Ya. Jadi gambar di atas ya, konferensi di Yogyakarta tahun 48, gambar Muhammad Hatta berbincang-bincang dengan Sultan Hamid. Ini ya, gambar di bawah anggota delegasi Indonesia Hamengkubuwono. Ke-9 berbincang-bincang dengan anggota delegasi lainnya di sela-sela konferensi. Ya. Konferensi meja bundar yaitu penandatanganan dan penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat Den Haag pada 2 November 1945. Ya, gitu ya. Jadi itu diplomasi kemerdekaan Indonesia, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mencapai sebuah kedaulatan ya. Ya itu ya. Ya. Nah, ini perjuangannya. Ya. Oke. Jadi itulah perjuangan dengan kekuatan, ada perjuangan ya. Tadi ada dua bentuk perjuangan dengan kekuatan senjata dan perjuangan diplomasi. Ya. Ya itu ya. Jadi terakhir ada perjuangan di meja bundar ya, terakhir meja bundar konferensi ya, penandatanganan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia Serikat di Den Haag, Belanda pada 2 November 1949. Ya. Itu ya, jadi konferensi secara resmi ditutup di gedung
Parlemen Belanda pada 2 November 1949, jadi isi perjanjian konferensi adalah salah satunya Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Oleh karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dimaklumkan kepada Kerajaan Nederland. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Ya. Itu ya pendatangan penyerahan kedaulatan 2 November, tapi penyerahannya paling lambat 30 Desember 1949. Jadi kita sebenarnya secara berdaulat mendapat pengakuan dari Belanda itu nanti tanggal 27 Desember 1949. Ya, pun dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Ya, Republik Indonesia Serikat. Ya. Ya. Jadi serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda pada Republik Indonesia Serikat kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia. Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Ya, itu. Konferensi itu tanpa keputusan mengenai hal ini. Ya. Kemudian dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara. Ya, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia. Ya. Ya. Sebenarnya konferensi Meja Bundar ini sebenarnya juga belum terlalu memuaskan bagi Indonesia. Karena di satu sisi Papua belum masuk dalam Republik Indonesia pada saat itu karena kita masih dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Oke. Ya. Saya nanti kasih tugas untuk kelas 12 IPS 1. Coba buat sebuah tulisan lah, artinya bagaimana dampak konferensi Meja Bundar ya terhadap Indonesia, bagaimana dampaknya ya. Apakah itu berdampak positif, berdampak negatif ya, nanti dijelaskan, nanti dikumpul lewat WA atau ya. Saya kira cukup. Jadi tolong daftar hadir diisi, kemudian bukti kehadirannya dalam bentuk berupa file foto, hasil screenshot. Bukti kehadirannya itu menonton video ini. Oke. Saya tutup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita masih dalam keadaan sehat. Saya ingatkan tetap kita jaga protokol kesehatan, mengutamakan kesehatan ya. Yang kita di masa pandemi ini perlu kita utamakan protokol kesehatan seperti selalu pakai masker ketika keluar, selalu menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Nah, itu suatu bentuk ya, perlawanan kita terhadap COVID-19. Ya, saya kira cukup. Jangan lupa untuk menyimak video ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.